Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, untuk menghasilkan desain yang baik dalam perancangan desain dibutuhkan serangkaian kegiatan berupa perencanaan maupun pengembangan desain. Mulai dari tahap penggalian pengembangan ide, analisis, dilanjutkan dengan tahap pengembangan konsep, perancangan, sistem dan detail pembuatan prototipe, dan proses produksi serta evaluasi dan pengujian produk. Berakhir dengan tahap pendistribusian. Nah, bagaimana caranya? Baik, saat ini telah hadir bersama kita dosen inovatif dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Katolik Musi Caritas Palembang, Bapak Dr. Heri Setiawan, ST.MT, IPM. Pagi, terima kasih Bu Rika. Apa kabar Pak? Sehat? Luar biasa. Luar biasa Pak ya. Stay safe and healthy always. Iya. Baik Bapak, gimana kabar kampus Bapak? Udah mulai tatap muka? Kita baru mau mencoba menjajaki untuk hybrid semester depan ya. Iya. Tapi kalau semester ini baru yang praktikum saja yang harus offline. Oh iya. Yang lain-lain belum. Oh iya. Online. Semoga cepat berakhir COVID-nya Pak ya. Semoga. Jadi bisa segera. Iya, semoga. Iya, baik Bapak. Ini Pak Heri, hari ini inovasinya tentang perancangan produk ergonomis Pak ya. Ya. Iya Pak. Bisa diceritakan Pak apa sih latar belakang ide munculnya inovasi ini? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa banyak produk-produk yang beredar itu bukan mengutamakan aspek manusia, tetapi yang penting produk itu ada, kemudian manusia harus mengikuti produk. Yang sebenarnya adalah produk itu dibuat harus mengikuti manusianya. Sehingga antropometri, dalam bahasa kerennya itu antropometri, ilmu yang mempelajari tentang ukuran dimensi tubuh manusia itu harusnya menjadi dasar produk yang akan dibuat. Iya. Sehingga kalau produknya itu sesuai dengan ukuran tubuh dimensi tubuh manusia, maka manusianya akan bekerja secara sehat. Dan kalau dia bekerja sehat, pasti produktivitasnya tinggi. Seperti itulah dasar utama latar belakangnya Ibu. Iya, baik Pak Heri. Ini jadi tujuan inovasi ini seperti apa Pak? Secara singkat sebenarnya saya bisa menjelaskan begini, bahwa produk itu harus dirancang sesuai dengan ukuran tubuh dimensi manusia. Iya. Jadi kalau produk itu sesuai dengan ukuran tubuh dimensi manusia, maka manusianya itu akan bekerja secara berkualitas dan ujung-ujungnya akan berdampak kepada produktivitas yang tinggi. Nah, sering terjadi di perusahaan penggunaan produk itu tidak mempertimbangkan ukuran dimensi tubuh manusia atau antropometri. Yang penting asal efektif dan efisien, tentu perusahaan akan untung. Tetapi hati-hati, di tengah-tengah antara efektif dan efisien itu kan ada NAS. Iya. Saya sering menyebut NAS, INASE. Nyaman, aman, dan sehat. Nah, nyaman, aman, dan sehat ini yang pelan tapi pasti akan berdampak kepada manusianya tidak hidup kualitas, tidak berkualitas, yang ujung-ujungnya ya produktivitasnya akan semakin turun, tidak sesuai dengan target yang diharapkan perusahaan. Itu yang melatar belakang Ibu, seperti itu. Iya. Baik Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak, studi kasusnya Pak? Ya, iya. Beberapa studi kasus yang saya lakukan, salah satunya misalnya saya melihat di lantai produksi pelipatan blanket basah kram rubber, perusahaan karet kram rubber, itu banyak peralatan yang digunakan untuk produksi, itu manusianya memang ya harus menyesuaikan alat, yang sebenarnya justru harusnya sebaliknya, bahwa alat atau produk itu dibuat harus menyesuaikan ukuran tubuh dimensi manusia atau pekerjanya, seperti itu. Sehingga apa? Manusianya bekerjanya ya cepat lelah, kemudian kalau lelah dia tidak konsentrasi bekerjanya, kemudian tentu produktivitasnya tidak tinggi, kemudian kalau produktivitasnya tidak tinggi itu ujung-ujungnya adalah target perusahaan tidak tercapai, dan ujung-ujungnya lagi bahwa kesejahteraan karyawan dan perusahaan tidak tercapai. Nah, berangkat dari latar belakang itulah kita sebenarnya mau mencoba bahwa apakah produk yang selama ini dipakai atau alat bantu dipakai selama ini kita buat, kita desain secara ergonomis, artinya menyesuaikan dengan antropometri ukuran tubuh manusia pekerjanya, itu akan berdampak tidak untuk mengeliminasi masalah-masalah tadi. Artinya
kelelahannya bisa ditekan, kemudian konsentrasinya bisa terus, yang ujung-ujungnya dia bisa bekerja secara berkualitas dan berdampak kepada produktivitas yang tinggi, target perusahaan tercapai, kesejahteraan karyawan dan perusahaan tercapai. Iya. Itu konsep mendasarnya seperti itu. Iya, itu luar biasa Pak ya Yeah. sebenarnya Pak ya. Ya. Tapi saat ini Pak ya, saat ini terjadi saat ini perusahaan justru lebih mengutamakan seperti kata Bapak tadi enase, hanya E di depan dan E di awal Betul, Pak. betul. Itu bagaimana pendapat Bapak? Selama perusahaan itu masih menggunakan aspek manusia, saya pikir memang peran ilmu ergonomi yaitu mempertimbangkan aspek manusia itu perlu. Nah, ketika perusahaan sudah secara otomatisasi semuanya full peran manusia menjadi berkurang, saya pikir ergonomi dan produk yang dibuat tidak akan berpengaruh. Iya. Oleh sebab itu tidak banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan yang memang menggunakan full otomatisasi dengan teknologi tinggi yang sekarang bahkan revolusi industri 4.0 dan society 5.0 Iya. belum banyak. Apalagi di Sumsel saya melihat perusahaan menengah, apalagi perusahaan kecil itu sebenarnya yang menghidupkan dan menggerakkan ekonomi kemasyarakatan masih dibuat dengan cara yang konvensional dan keterlibatan manusia di situ banyak. Iya. Oleh sebab itu saya sebagai akademisi tidak melihat dari aspek hanya efektif dan efisiennya, Iya, tidak betul. fair. Tapi Iya, kita betul, juga harus melihat bahwa ada orang yang bekerja di situ dan kualitas hidupnya juga harus diperhatikan sehingga ya semuanya akan nyaman dan semuanya akan memberikan kebaikan terhadap kesejahteraan seperti Iya, itu. betul sekali Ya. Pak. Saya sangat sependapat Ya. seperti itu. Iya, diharapkan nanti perusahaan-perusahaan kan kalau udah tahu nih enase itu Ya, penting seperti itu betul. Pak ya. Betul. Ya mungkin Menjadi perhatian yang untuk dipikirkan, perusahaan-perusahaan betul. karena selama ini ya yang terjadi saat ini seperti diketahui ya Pak ya. Ya, betul. Iya. Baik Bapak, ini untuk pengembangan selanjutnya mau dibawa kemana ini inovasinya? Pengembangan selanjutnya saya itu juga melihat sebenarnya banyak proses produksi di lantai pabrik misalnya, karena teknik industri background saya itu masih banyak memang perusahaan belum melihat faktor lingkungan kerja, aspek fisiknya seperti apa, lingkungan kerja aspek psikis itu seperti apa, dan itu kadang tidak pernah terpikirkan oleh pihak perusahaan bahwa lingkungan fisik yang tidak nyaman, yang tidak sesuai dengan aspek manusiawi itu pelan tapi pasti seperti yang saya sebutkan tadi akan berdampak kepada pasti produktivitasnya tidak akan tercapai sesuai dengan yang ditargetkan oleh perusahaan. Sehingga ukuran efektif dan efisien tanpa melihat nyaman, aman, dan sehat di tengahnya tadi itu sebenarnya akan berbanding terbalik, tidak akan berbanding lurus seperti itu. Betul, Pak. Maka edukasi kepada pihak perusahaan dalam hal ini adalah pimpinan atau owner itu perlu memberikan edukasi sedalam-dalamnya dan terus-menerus. Saya pikir tidak bisa hanya instan sekali, tidak, karena yang diedukasi itu tidak hanya owner pimpinan perusahaan tetapi juga karyawannya. Contoh konkret aja lah, bahwa ketika dia lahan atau area fisiknya itu membutuhkan air plug misalnya, penutup telinga karena secara residu bertahap dan secara berkepanjangan itu akan berdampak paparannya ke telinga. Nah itu kalau tidak diedukasi, pekerja kita itu menganggap bahwa APD penutup telinga itu nggak ada gunanya karena kalau saling ngobrol sambil bekerja tidak bisa seperti itu. Nah model-model ini harus ditunjukkan dengan contoh konkret. Kalau tidak ditunjukkan dengan contoh konkret, dengan teori-teori yang tinggi, tidak kena. Jadi sebenarnya di Sumsel saya pikir penerapan teknologi tepat guna yang berbasis ergonomi itu tadi, yang enase tadi, masih sangat perlu dengan masif dipromosikan, diedukasi seperti itu. Karena masih sangat minim di sini. Ya, betul. Iya, Pak. Baik Bapak, jadi harapan ke depan Bapak terhadap inovasi Bapak apa ya? Ya, harapan ke depan bahwa saya kok sederhana aja, do small thing with great love. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang kecil tapi dengan cinta, maka itu akan muncul bahwa kalau kita mempekerjakan orang, bahwa orang itu juga sesama manusia dan mestinya kita cintai, maka itu melakukan sesuatu hal yang kecil dan ujung-ujungnya akan berdampak, kamu bekerjanya tidak sehat loh ini, perlu APD misalnya, maka akan diberikan APD. Lalu yang diberikan APD juga harus
dengan senang hati bahwa karena cinta beliau memberikan ini, maka saya dengan tanggung jawab memakai. Itu dari sisi tanggung jawab pribadi masing-masing. Tapi dari sisi-sisi yang lebih kompleks lagi bahwa jangan sampai perkembangan teknologi yang semuanya ini sudah mulai bergeser, digitalisasi dan sebagainya, peran manusia dilupakan. Iya, betul. Bahwa hati-hati, wisdom dari manusia itu tidak tergantikan dengan teknologi. Iya. Teknologi bisa menggantikan otomatisasi, tetapi wisdom atau kebijakan dari manusia tidak tergantikan. Iya. Jadi itu wisdomnya begitu Iya, Bu. luar biasa Pak Iya. ya. Iya, berharap sekali Betul. humanismenya Iya, Pak ya, harus human center human harus centernya ya, harus ya. ini. Keberpihakan kepada manusia penting begitu. Iya, dan yang penting sekali Pak, love Pak. Ya, Iya. great love Great begitu love, ya, iya. dengan cinta. Ya cinta itu kan tidak hanya pribadi ya, Iya, tapi bisa betul. cinta universal, Iya. cinta umum, cinta terhadap alam semesta dan Iya. sebagainya. Baik Seperti Pak Heri, mungkin ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa inovasi di rumah Pak? Ya, pesan yang mau saya sampaikan adalah sederhana bahwa dalam setiap level kehidupan sebaiknya memang manusia yang bukan dipaksakan harus menggunakan rancangan produknya, tetapi adalah produk yang harus menyesuaikan dari ukuran dimensi atau antropometri tubuh manusia. Dari level yang terkecil seperti itu. Tapi dari level perusahaan juga mulailah harus saling memikirkan, tidak hanya sekedar asal efektif atau efisien sehingga hanya untung, tidak, tetapi juga harus perlu memperhatikan aspek nyaman, aman, dan sehat bagi pekerja yang ujung-ujungnya nanti akan berdampak kepada baik pekerja maupun pihak perusahaan yang meningkatkan daya saing negara Indonesia. Seperti itu pesan saya sederhana. Mungkin ada ucapan terima kasih Pak yang ingin Baik, disampaikan. yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintah provinsi Bapak Herman Deru dan jajarannya. Kemudian terima kasih ke Badan Litbang Provinsi Sumsel dan jajarannya. Terima kasih kepada Rektor Universitas Katolik Musi Caritas dan jajarannya, dan khusus untuk tim-tim kami yang berasal dari Prodi Teknik Industri Fakultas Sains Teknologi Universitas Katolik Musi Caritas dan kawan-kawan tim podcast One Day One Innovation Badan Litbang. Luar biasa. Iya, terima kasih Pak Heri ya. Baik. Iya, terima kasih telah hadir di kami di Sama-sama, podcast One Bu. Day One Innovation Pak Heri. Luar biasa. Tetap terus menginspirasi pemirsa di rumah Pak ya. Siap, Dan siap. kami selalu menunggu inovasi dari Musi Pak ya. Baik, Iya. baik. Baik pemirsa inovasi, digital era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 yang berkembang saat ini harmonis dengan ilmu ergonomikal human factor, yaitu ilmu terapan multidisiplin yang dijabarkan sebagai ilmu teknologi dan seni untuk menserasikan desain alat dan sistem serta lingkungan kerja terhadap kemampuan, kebolehan dan keterbatasan manusia untuk terciptanya kondisi kerja serta lingkungan yang efektif, nyaman, aman, sehat, dan efisien atau ENASE, sehingga diperoleh produktivitas kerja yang optimal. Oke. Baik, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar pada podcast One Day One Innovation dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan kita masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, salam inovasi.